Halo, balik lagi nih di channel Pelangi Biru. Tadinya gue mau udahan ini, udah ngantuk banget. Gue jadi keinget. Jadi gini, hari ini itu gue ada kenal orang lah ya. Dia itu baru menikah, mungkin belum ada setahun lah ya. Paling baru berapa bulan. Nah tiba-tiba ini adalah 2 hari atau 3 hari belakangan ini istrinya itu tiba-tiba suka kayak orang ngigo, kayak gitu loh, tidur gitu kan, tidur tiba-tiba teriak sakit perutnya, aduh sakit 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 gitu kan. Terus kalau yang teman gue ini, yang gue kenal ini, kalau megang istrinya diem, tapi kalau dilepas teriak lagi sakit sakit. Itu posisi istrinya tuh kayak ngigo, kayak nggak sadar. Tapi pas besok paginya pas bangun ini normal aja, sampai si suami itu bilang kamu tuh semalam teriak begini loh. Terus istri yang masak begitu. Jadi udah 3 hari atau semingguan saya lupa, istrinya ini nggak enak badan terus, minta pulang terus kan. Karena kan kalau di sini mereka ngerantau, minta pulang terus kayak begitu kan. Terus dia punya kenalan orang yang mampu lah ya, yang punya lebih gitulah ya, minta air kayak begitu. Setelah minum air itu terjadilah kontraksi yang hebat semalam, bukan hari ini, semalam gitu. Teriak-teriak katanya di perutnya tuh kayak ada yang nusuk-nusuk kayak gitu kan, teriak-teriak nggak jelas. Saya nanya tuh, baru tadi pagi saya ketemu pas habis saya jogging. Saya nanya jam berapa, saya bilang gitu kan. Dia bilang masa ya saya melihat jam, kata dia gitu. Saya begini, lah emang di kamar lu nggak ada jam, saya bilang gitu. Kata dia ya mana sempet ya masih, kata dia kan. Kan soalnya kan saya juga panik, kata dia, baru kali ini kayak begitu ngerasain. Oh akhirnya saya ngomong gini aja, kalau misalkan terjadi di atas jam 1, itu berarti sesuatu hal yang nggak kasat mata. Karena sesuatu yang nggak kasat mata itu aktivitasnya jam 1 ke atas kayak gitu kan. Saya bilang kayak gitu. Ya terus gimana mas, saya nggak tahu, coba aja lu nunggu sama ibu itu gitu kan. Karena kan dia yang ngebelain ibu itu kayak gitu kan. Sebenarnya sih gue udah ngasih pandangan sama dia kayak gini, udah mulai ngerasain gitu. Pas dia cerita nanya nama bini lengkapnya kan, udah mulai ngerasain. Jadi itu gue ngomong gini, ini bini lu ini ada punya mantan atau ada komunikasi sama mantan? Ada salah kata nggak? Ada salah ucap nggak? Kok kayaknya masih ada nyangkut sama mantan? Akhirnya si suami itu ngomong gini, kalau mantan saya nggak tahu mas, kata dia gitu kan. Tapi dia bini pernah cerita ada yang suka sama dia, itu dukun. Saya langsung, hah dukun? Karena yang saya lihat itu masih muda gitu kan, udah tua orangnya, saya bilang gitu kan. Enggak mas, masih muda, cuman dia memang belajar gitu dan dikenal di kampung itu dukun, nggak disukain sama orang tuanya karena nggak pernah sholat. Saya juga nggak sholat mas, sambil ketahuan, saya juga ketawa gitu kan, kayak begitu. Terus sampai malam ini dia masih nge-WA gua nanya-nanya, udah gua cut gitu loh. Karena gua nggak mau orang tuh tahu gua. Kayak kemarin tuh tahu gua jadi nanyanya tuh aneh-aneh, cincin batunya hilang minta diterawang. Itu sesuatu hal yang wujud, diterawang segala macam, nggak lucu. Gua tuh hal-hal kayak gini nggak lucu, gua tuh nggak suka. Apa ya, kayak ada kejadian dia masukin anaknya sekolah, terus habis itu ternyata sekolahnya itu bukan sekolah, les. Ternyata lesnya itu bermasalah, ngajarnya nggak bener. Mintalah untuk kepala lesnya itu dimantrain gitulah atau diguna-guna gitulah, biar dia ngebalikin uang, apa ya, bisa ngebalikin uangnya ini. Ya nggak bisa, namanya udah nyetor ke tempat seperti itu, uang tuh udah muter, mereka ganti dari mana? Sedangkan gaji mereka itu kan dari uang lu orang kayak gitu loh.
Nah itu gue kayak gitu nggak suka. Jadi sesuatu hal yang dunia lu selesaikan dengan dunia, dengan maksudnya gue pernah bilang gini, lu kumpulkan orang ya yang nggak suka, lu lapor polisi. Kalau lu nggak kuat nyawa pengacara, lu pada patungan, lu orang kaya semua kok, gue bilang gitu kan. Tersinggung lah dia, makanya dia nggak sempet tuh. Dulu mah zaman BBM ya, BBM gue segalanya gue nggak peduli, gue ngomong belak-belakan aja kayak gitu. Jadi sesuatu hal tuh jangan dicampur adukan. Nah ini balik lagi ke orang tadi itu ya. Jadi kalau gue lihat yang ini nih, yang dibilang dukun ini itu ingin kasih pelajaran kayak gitu kan. Nah di sini gue mau share ke kalian, mau mengingatkan juga. Kalau gue bilang percayalah sama yang namanya santet teluh itu, gue mau sugesti kalian ya, jangan kayak gitu. Gue di sini cuma mau bilang begini, simpanlah baik-baik nama panjang kalian, jangan dikasih tahu ke orang lain. Jika udah ada yang tahu, jangan dikasih tahu nama panjang orang tua kalian keduanya. Itu kalau udah ada yang tahu, jangan dikasih tahu tanggal lahir kalian. Apalagi kan ada tuh yang pon Jawa ya, legi, pahing, pon, segala macam itu jangan dikasih tahu. Simpan juga. Nah ini nih yang penting nih orang-orang zaman sekarang. Lu orang, nah ini lah sebab gua nggak pernah mau dipoto kayak gitu. Simpanlah baik-baik foto kalian, karena media yang mereka gunakan itu adalah nama lengkap, nama orang tua kalian, tanggal lahir kalian, foto kalian kayak gitu. Nah ini kalau yang cupu nih mereka pakai semua. Gue buat sini fair aja kali ya gue ya. Ini kalau yang cupu nih, kalau yang jago dia hanya butuh nama panjang kalian aja. Kalau yang jago itu udah levelnya udah memang itu ibaratnya tuh udah mainan dia lah ya kayak gitu. Kalau yang nggak jago mereka membutuhkan 4 ini. Makanya di sini gue bilang simpan baik-baik nama kalian, nama panjang kalian. Kalau bisa bergaul gitu sama orang tuh nama panggilan aja lah, gak usah orang-orang tuh tahu nama panjang kalian gitu loh, kecuali memang teman dekat kalian, saudara kalian kayak gitu. Simpan baik-baik nama orang tua kalian, nama panjang orang tua kalian, simpan baik-baik tanggal lahir kalian, pohon, legi, pahing, segala macam. Tapi itu bisa dicari tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, itu simpan baik-baik. Keempat, simpan baik-baik foto kalian kayak gitu loh. Ini gue nggak sedang bercanda, itu media yang sangat digunakan. Kalau ada orang yang nggak percaya segala macam begini, pengen gue ngetes ke dia, cuman gue nya dosa kayak gitu loh. Gue juga nggak bisa gitu, cuman gue ngerti karena gue pernah belajar. Dari saat gue belajar begitu, jadi gue memahami cara untuk kasih obat penawarnya. Pelet teluh itu ada 3 macam. Teluh atau santet secara sugesti, terus ada yang namanya santet teluh secara racun. Nah yang dipakai orang tuh santet teluh secara lu berkolaborasi dengan jin kayak gitu. Kalau dibilang jin nggak ada, lu sana bertapa coy, lu ke gunung mana lu bertapa sana coy. Orang-orang itu cara dapetin jinnya itu bertapa gitu. Ada yang memang mungkin dari leluhur segala macam nempel ke dia kayak gitu. Di situ aja kan. Terus juga ada media-medianya gitu. Gue di sini ngomong fair-fair aja ya. Gue nih di sini nih nggak bermaksud untuk menyuruh kalian, sugesti kalian yakin dengan teluh, dengan santet, kagak. Karena gimana ya, teluh dan santet itu dipakai orang zaman dulu itu ketika orang itu tidak mempunyai kekuasaan, tapi dia sakit hati dengan orang yang mempunyai kekuasaan. Maka dia bertapalah, bersemedilah, bersekutulah dengan jin
jin tuh mau berkolaborasi untuk menyerang orang ini. Begitu, setiap ada santet lu ada penawarnya. Begitu. Ibaratnya ada sisi hitam, pasti ada sisi putih. Nah, cuman kan kalau yang sekarang ini kan yang lagi rame itu kan banyak yang mengaku-ngaku. Gue ngasih tahu aja yang kayak gitu ada. Mereka tuh nggak jual beli kok, dan mereka nggak main internet. Jujur aja gue mah ngasih tahu. Ada sebagian beberapa tuh ada tuh di daerah gunung mana. Lu ke situ naik mobil aja tuh dia, wah, kayak sesuatu hal yang nggak pernah dia temuin. Ada di mana lokasi itu lu untuk ke lokasinya itu lu naik perahu. Misalkan dari titik A ke titik B itu lu naik perahu tuh. Bisa makan waktu 30 menit, sejam. Kayak gitu. Kan sekarang masih ada kayak gitu. Itu tuh biasanya turun-temurun tuh. Itu nggak akan pernah hilang sampai akhir zaman. Di zaman Nabi aja, di zaman Nabi Sulaiman aja udah ada kan tukang sihir. Kayak begitu, itulah tukang sihir. Itulah teluh santet itu ya tukang sihir. Kayak begitu. Oke, gue di sini jadi kepanjangan, gue udah ngantuk banget gue. Jadi gue di sini cuma mau bilang doang. Yang tadi gue omongin, hati-hati aja, jaga sikap kalian, perbanyak istighfar, perbanyak doa. Kalau kalian muslim, perbanyak salawat, perbanyak istighfar, berserah diri, jaga lisan, jaga omongan, jaga perilaku. Karena di luar sana, gue mau jujur aja ya, orang-orang kantoran juga banyak yang kayak gitu main. Terus orang pedagang, dan yang gue dengar dari teman-teman gue yang datang ke sini dulu ya, itu banyak juga kayak misalkan orang-orang yang apa gue ngomong ya, kalau gue bilang artis ntar gue kena amuk, kalau gue bilang selebriti ntar gue kena amuk, kalau gue bilang pejabat ntar kena amuk. Pokoknya orang yang berada aja lah ya, kayak gitu. Juga ada yang main kayak gitu. Ini nggak bisa dipungkiri, nggak bisa ditepis, nggak bisa dibohongi, ini ada. Kalau kalian bilang nggak ada, mungkin memang bukan lingkup kalian, dan mungkin yang orang tahu itu nggak pernah cerita ke kalian. Kayak begitu. Gue ngomong kayak gini karena dulu gue nongkrong di Padepokan. Itu siapa yang datang kenal, kayak gitu loh, kenal segala macam, ada model lah. Udahlah, gue ntar kemana-mana dah. Oke, yang penting jaga diri kalian baik-baik, selalu jaga tingkah laku, ucapan, perilaku, dan saling menghormati sesama. Oke, makasih, sampai ketemu lagi di tema selanjutnya.